dan musta'idun. Oke, tangan dilipat. Oke. Salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa tanpa halangan suatu apapun. Kuat ya anak-anak ya puasanya ya? Lanjut ya puasanya ya? Nah anak-anak, kita mengingat kembali materi kita sebelumnya. Materi kita salah satunya adalah berempati kepada orang lain. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Pak Mujid ingin mengingatkan kembali, karena hari ini adalah giliran kita untuk P5, profil penguatan pelajar Pancasila, P5, artinya bagaimana puasa Ramadan kita pada tahun ini lebih bermakna daripada puasa-puasa sebelumnya. Yang tahun kemarin puasanya masih suka bolong-bolong, yang puasanya males dibangunin ketika sahur, males ya menjalani ibadah karena lemes. Mulai tahun ini kita sudah naik kelas, maka dari itu kita lebih rajin lagi dari tahun sebelumnya. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala dulu, kita baca doa pelajaran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ni min ibadikas sholihin. Cukup ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas ya bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang indah, bulan yang bermakna bagi umat Islam. Karena di bulan itu setan-setan dibelenggu, manusia banyak ya menebar kebaikan. Jadi yang namanya orang puasa itu nggak gampang marah, namanya orang puasa itu banyak sedekah. Namanya puasa, ada pendapat lain yang berbeda? Apalagi pengalaman puasa dari kalian yang sebelumnya? Banyak orang yang memberi apa itu kalau maghrib-maghrib itu apa? Takjil itu dia. Memberi takjil artinya juga bagian dari berbagi. Bagian dari berbagi. Nah anak-anak, karena kita sudah terbiasa berbagi, maka dari itu kita hari ini menyelesaikan materi kita yang P5, yaitu pelajar Pancasila itu tentang bagaimana berempati. Nah, kalau berbagi itu anak-anak memberi sebisanya. Kalau berempati itu apa ya? Lebih tinggi daripada simpati. Kalau simpati itu perasaannya saja. Yang oh orang itu mohon maaf ya, nggak punya rumah, kasihan. Nah itu simpati. Kalau berempati itu adalah rasa kasihan dengan merasakan langsung deritanya orang itu. Misalkan ya, kamu ketemu dengan temanmu yang sekolahnya itu sulit, maka kamu berempati. Ditanya, misalnya ada yang sekolah naik sepeda ontel, kalian kan di sini kebanyakan naik mobil kan? Nah, di temanmu yang di sana, mereka naik sekolah kadang sering jalan kaki, naik ontel, naik sepeda ontel atau sepeda angin. Nah, kalian bisa merasakan itu kalau kalian, oh begini toh, ketika kalian minjam kepada mereka, kalian akan tahu bahwa berangkat sekolah sendiri itu melelahkan. Beda dengan kita yang diantar ayah bunda ke sekolah. Itulah namanya empati. Empati itu adalah melibatkan perasaan dan tenaga kita dan juga sebagian harta kita untuk merasakan penderitaan orang lain. Supaya kita itu jadi manusia yang memanusiakan manusia. Coba untuk itu, mari kita lihat layar ya.
Nah, anak-anak, dalam pelajaran ini Ustadz mau fokus ini ya. Nanti kita akan mengingat kembali bagaimana dimensi bahwa pelajar Pancasila itu dimensinya adalah dimensinya beriman, apalagi bertakwa kepada Tuhan yang Maha dan berakhlak mulia. Ustadz, kebanyakan kalau segitu. Ya, karena kebanyakan maka kita fokus pada materi cabangnya, yaitu apa itu? Akhlak kepada siapa? Jadi orang yang taat kepada Tuhannya itu akan melahirkan akhlak yang baik kepada manusia. Oke ya, sampai di sini paham anak-anak? Sebelum kita lanjutkan, apa ada pertanyaan? Tidak ada, karena tidak ada. Mari ya. Harapannya apa? Tujuannya nanti ya, kalian dapat memandang sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yang kelihatannya mudah itu ternyata kalau kita lakukan ya sulit. Misalkan ada teman kita yang saat liburan itu bekerjanya itu bekerja berat, misalnya jual koran. Ada yang juga sepulang sekolah mereka juga ada yang mohon maaf bantu ibunya jualan masakan atau jualan kue. Kalian kalau di rumah suka bantu orang tua apa tidak? Suka. Tapi ini teman-teman kita di luar sana, termasuk nanti adalah anak panti, itu anak-anak lebih menderita daripada apa yang kita rasakan. Coba di sini, maka dari itu kita nanti harapannya adalah kita dapat menemukan kebaikan dan kelebihan dari orang sekitar kita. Termasuk nanti harapannya ketika kalian pergi ke panti, pergi berbagi, menyuguhkan takjil, kalian akan mendapatkan kebaikan dari mereka. Yang menurut makanan itu nggak enak menurut kita. Ternyata di panti itu adalah makanan terbaik. Makanan yang mereka nanti-nantikan. Apa itu soto? Bosen. Apa itu? Makanan apa lagi yang kalian lihat? Pecel. Padahal bagi mereka itu adalah makanan terbaik. Karena pada hari-hari biasa anak panti sering makan tempe, sering makan tahu. Ketika ketemu sesuatu yang sedikit istimewa, mereka sangat bersyukur sekali. Manusia, yaitu harapannya adalah kita melahirkan sikap empati atau peduli dengan penderitaan orang lain. Maka dalam hal ini Ustadz mau mengenalkan apa sih tujuan kita belajar P5? Yang pertama, pada tahap ini kalian akan mengerti tujuan kegiatan ini, yaitu kegiatan kita nanti adalah kreasi takjil ceria. Takjil yang menyenangkan orang yang kita beri sesuatu tadi. Dan dari situ kita akan mendapatkan aktivitas kebaikan dan menumbuhkan rasa empati, rasa peduli terhadap penderitaan orang lain. Nah, nanti idealnya kreasi ini nanti harapannya apa yang kita makan sehari-hari saat buka puasa nanti kita berikan kepada anak panti atau salah satu anak panti yang kalian temui. Sebaliknya juga begitu. Anak panti menumbuhkannya, misalkan anak panti hanya punya menu berbuka cuma ayam tepung, yaitu yang kalian makan. Padahal kalian di rumah makannya apa? Ada yang makan udang, ada yang makan cumi, enak-enak pokoknya. Wong tak lihat Pak Mujid itu kalian di rumahnya enak-enak, sushi dan lain-lain ya. Nah, ini anak-anak diharapkan kalian nanti bisa bertukar menu buka puasa dengan temanmu yang ada di panti. Karena di panti itu menunya cuma satu. Hari itu menunya ayam tepung, ya ayam tepung. Beda dengan kita, mungkin di meja makan kita, di orang tua kita, di rumah-rumah kita, tersedia banyak menu, bahkan 3-4 menu. Minumannya saja sudah ada 3, es degan, es kolak, es apa lagi, es teler. Apa yang kamu lihat, kamu beli. Itu hebatnya kalian berada di keluarga yang berkecukupan. Di panti beda lagi. Di panti itu hanya dapat satu menu. Nanti kalian bisa tanyakan,
Yang namanya Ustadz Muhil itu pengurus panti. Itu menunya cuma satu jenis, mau nggak mau, ya itulah yang dimakan. Karena itu menu yang terbaik. Dan nggak mungkin dibuang begitu saja. Pilihannya apa? Kalau di panti itu, makan menu itu atau tidak makan sampai esok hari. Pilih mana kamu? Perutmu kosong. Kalau kamu jadi anak panti, kamu bayangkan ya, kamu seharian jadi anak panti, dapat satu menu, ternyata menunya nggak suka. Pilihannya kan cuma dua. Makan makanan yang ada di hadapanmu, atau tinggalkan makananmu sampai ketemu menu baru di esok paginya. Di esok waktu sahur. Kamu pilih mana? Buka puasa dengan seadanya, ataukah menunggu besok? Menunya nggak cocok nih, besok aja waktu sahur aku tak makan lagi. Ternyata sahurnya juga sama. Menunya tidak cocok dengan selera kita. Otomatis apa anak-anak? Kalau kita bersyukur dengan adanya itu, oh ternyata orang yang menemukan makanan masih baik daripada orang yang tidak bisa membeli makan. Itulah hebatnya orang berpuasa, bisa merasakan rasa laparnya orang lain. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Kita kontekskan dengan realitas kehidupan kita. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan berikutnya, saya lihat masih ada yang sedikit kurang bersemangat ya. Kita lakukan tepuk terlebih dahulu semuanya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Oke, kita fokus lagi. Apa yang menarik dari cerita lanjutan dari kita berbagi takjil tadi? Yang pertama, kontekstualnya adalah bahwa kalian nanti akan melihat penghuni panti adalah anak yang punya alasan dalam memilih menu takjil yang beragam dan lezat. Mereka kayak tadi itu loh, cuma dapat satu menu. Ternyata bagi kita itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi anak penghuni panti yang dikunjungi. Karena apa? Anak panti merasa dipenuhi oleh temannya yang semuslim. Ya. Lagi masak. Udah mainnya? Udah. Ngomong-ngomong, kita pengen bisa masak kayak Bunda, boleh gak kita coba masak? Pengen masak, kalau di dapur sini terlalu tinggi. Nanti yuk kita main masak-masakan. Ayo, yeay! Hari ini Bunda kan lagi masak opor. Ini Pak, Kasih ya. 5.000. Acara ini dengan membacakan ayat basmalah bersama-sama. Pada anak-anak yang diasuh oleh kami, mudah-mudahan rezeki yang telah sisihkan kepada anak-anak kami mendapat imbalan yang lebih dari itu. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku lebih menyayangi orang tua, jadi lebih menyayangi orang tua, menghormati orang tua juga, terus jadi nggak suka marah lagi ke orang tua. Lebih peduli sesama, jadi harus menyayangi orang tua dan tidak boleh marah-marah kepada orang tua. Saya akan lebih menghormati orang tua, peduli dengan sesama, juga menyayangi adik, dan saya juga tidak akan marah lagi kepada orang tua. Bertemu teman-teman di panti dan kita berbagi atau bertukar makanan.
mereka bersama kita berbuka bersama dengan lauk yang kita bawa. Tadi serangkaian pembelajaran kita pada materi hari ini, semoga kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kebahagiaan, diberikan kesyukuran, dan diberikan hati nurani supaya bisa berempati kepada orang lain. Maka dari itu kita cukupkan dengan sama-sama menghamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.